Anak siapa? Dengan mengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Waktu sarapan sudah tiba, Maisha sudah duduk di kursi. Hari ini ia merasa kondisi fisiknya jauh lebih baik dibanding hari-hari kemarin. Sehingga memilih untuk memulai aktivitasnya kembali. Dibanding harus tinggal di rumah dan terus bertemu dengan Laura, lebih baik bertemu dengan banyak pasien di rumah sakit. Pagi ini Arlan juga tampak sudah rapi dengan setelan pakaian kerja. Kini ia sedang menyantap menu sarapan buatan Maisha. Sementara di sampingnya ada Laura, yang sejak tadi berusaha memamerkan kemesraannya dengan Arlan di meja makan. Apa hari ini kamu ada waktu, Mas? Aku harus pergi ke butik memilih gaun untuk kupakai di hari pernikahan kita. Laura melingkarkan tangan di lengan Arlan. Suaranya dibuat semanja mungkin, seolah sengaja ingin memperdengarkan kepada Maisha. Aku sibuk hari ini. Ada urusan penting dengan Andre. Tolak lelaki itu. Tapi kamu juga harus fitting jas kan? Pernikahan kita dalam minggu ini loh. Tadi Mami menghubungi aku dan meminta kita mendatangi butik langganannya. Baiklah, aku usahakan menyempatkan waktu, tapi tidak janji. Bibir Laura melukis senyum lebar. Terima kasih, Mas. Arlan hanya berdiam pelan sambil mengusap bibirnya dengan selembar tisu. Sesekali Arlan melirik Maisha, yang pagi ini bersikap acuh-acuh. Aku harus berangkat sekarang. Aku tunggu di butik Elvira sore ini, tambah Laura. Arlan tak lagi menyahut. Ia bangkit dari kursi dan berjalan cepat keluar rumah, meninggalkan Laura dan Maisha berdua di meja makan. Oh iya, Mbak Maisha juga boleh ikut. Mbak Maisha juga harus tampil cantik di pernikahan aku. Sekilas Maisha melirik Laura yang sejak tadi memamerkan kebahagiaannya. Kamu tidak takut aku tampil cantik di hari pernikahan kamu? Seketika senyum di bibir Laura menghilang. Tetapi tentu saja ia tak ingin sampai kalah oleh Maisha di hadapan Arlan. Kenapa harus takut? Apapun yang terjadi, Mas Arlan akan tetap menikahi aku. Laura menyeruput secangkir teh sebagai penutup sarapannya. Justru Mbak Maisha yang harus hati-hati. Setelah Mas Arlan menikahi aku secara resmi, posisiku di rumah ini akan lebih kuat dibanding Mbak Maisha. Karena aku sudah mengandung anak Mas Arlan. Yakin, janin di perut kamu itu anak Mas Arlan? Sontak saja ucapan Maisha membuat sepasang mata Laura melotot marah. Tak terima dengan perkataan bernada tuduhan itu, Laura berdiri dari duduknya. Maksud Mbak Maisha apa? Mau menuduh aku menjebak Mas Arlan dengan kehamilanku? Segala kemungkinan memang bisa terjadi kan? Apalagi Mas Arlan dalam keadaan tidak mengingat apapun. Maisha menyematkan tali tas ke bahu kanannya. Sudah ya, aku harus cepat ke rumah sakit. Banyak pasien hari ini. Setibanya di kantor, Arlan menuju ruang kerja Andre dengan tergesa-gesa. Untung saja pagi ini ia cepat menghubungi Andre dan memintanya untuk datang lebih awal. Sehingga saat Arlan tiba, Andre sudah datang lebih dulu dan sudah menunggunya di ruangan. Tanpa basa-basi, Arlan langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, meminta Andre datang lebih awal. Kamu sudah siapkan tiket untuk keluar kota besok? Tanyanya. Semuanya sudah siap. Kita akan berangkat besok pagi jam 8. Bagus. Ingat, ini perjalanan rahasia. Tidak ada yang boleh tahu kita kemana. Aman. Aku sudah mengatur semuanya sesuai keinginanmu. Arlan mengangguk pelan. Sekarang ada satu hal lagi yang harus ia lakukan sebelum keluar kota. Oh ya, apa kamu mengenal seseorang yang bekerja di restoran pub yang pernah kebakaran? Pertanyaan itu membuat Andre sedikit terkejut. Tentu saja aku kenal beberapa manajer. Memang kenapa? Aku merekaman CCTV tepat di hari kejadian kebakaran itu. Dahi Andre berkerut tipis. Pikirannya menerawang menebak untuk apa Arlan meminta rekaman kejadian yang sudah berlangsung sangat lama tersebut. Sebenarnya Andre pun ragu, apakah rekaman tersebut masih ada atau tidak. Buat apa? Kebakaran itu terjadi lebih dari 20 tahun lalu. Mau kamu apakan rekaman CCTV-nya? Sudut mata Andre menyipit tipis. Aku tidak mau tahu terjadi 20 tahun lalu atau 100 tahun lalu. Pokoknya aku mau rekaman CCTV itu ada di hadapanku hari ini juga. Arlan menatap Andre serius. Tapi jangan sampai Mami tahu kalau aku meminta rekaman itu. Kan? Sebenarnya pikiran Andre masih dipenuhi pertanyaan. Tetapi ia memilih tidak banyak bertanya dan menjalankan permintaan sang bos. Andre buru-buru menghubungi salah satu manajer restoran. Kebetulan manajer baru di restoran itu adalah kenalannya, sehingga memudahkan untuk meminta rekaman CCTV tepat di hari kejadian.
Arlan menunggu beberapa saat sambil menatap Andre yang tampak manggut-manggut berbicara dengan seseorang di telepon. Setelah beberapa menit, ia menutup panggilan. Bagaimana? Tanya Arlan tampak tidak sabar. Katanya mereka akan berusaha mengumpulkan rekamannya hari ini. Tapi, rekaman CCTV ke arah dapur tidak ada, karena mengalami kerusakan di hari kejadian. Rusak? Bagaimana bisa? Aku tidak tahu pasti, tapi yang pernah aku dengar seseorang menyogok salah satu karyawan untuk merusak kamera CCTV di dapur dan toilet. Apa orang itu adalah ibunya Maisha? Andre tampak cukup terkejut mendengar ucapan Arlan. Kamu tahu dari mana? Semalam Laura memberitahuku bahwa ibunya Maisha adalah pelaku pembakaran itu. Apa kamu tahu soal itu? Andre mengangguk pelan. Aku memang pernah dengar, tapi tidak tahu detailnya. Lagi pula kita semua masih anak-anak saat kejadian itu. Tapi yang pernah aku dengar kasusnya sudah selesai beberapa bulan setelah kejadian dan ibunya Maisha sempat dipenjara. Itulah yang membuatku penasaran. Kalau memang ibunya Maisha terbukti bersalah membakar restoran dan menjadi penyebab kematian papi, kenapa Mami tidak menuntut? Kenapa ibunya Maisha hanya dipenjara beberapa bulan? Andre hanya menyaut dengan mengangkat bahu. Ia pun sama penasarannya. Kita tunggu saja kabar dari restoran. Siapa tahu nanti ada petunjuk dari rekaman CCTV. Menjelang sore, Arlan ditemani Andre memutuskan untuk mengunjungi restoran keluarganya. Ia bahkan mengabaikan puluhan panggilan dari Laura yang memintanya untuk datang ke butik dan melakukan fitting untuk pakaian pengantin mereka. Namun Arlan tak mengindahkan panggilan Laura. Bahkan, kini ia mematikan ponselnya sehingga membuat Laura kesal setengah mati. Kini Arlan dan Andre sudah berada di ruang kendali restoran. Mereka sedang memeriksa beberapa rekaman CCTV tepat di hari kejadian kebakaran. Ini rekaman beberapa menit sebelum kejadian. Ucap seorang karyawan restoran. Arlan menatap layar monitor, memperhatikan setiap bagian yang terlihat di sana. Semua tampak berjalan normal. Para karyawan bekerja dengan baik, dan tak ada gerak-gerik mencurigakan. Para tamu pun berdatangan secara serentak, yang didominasi oleh anak-anak. Mengingat hari itu diadakan event Pizza Maker Junior. Berarti Maisha ada di antara anak-anak ini kan? Tanya Arlan. Iya benar. Jawab Andre. Tapi Maisha yang mana? Anak-anaknya banyak sekali. Andre yang duduk tepat di depan layar monitor memperhatikan gambar dengan teliti. Sepertinya yang itu Maisha. Ia menunjuk seorang gadis kecil kira-kira berusia 5-6 tahun yang duduk bersama seorang wanita di meja sudut. Andre dapat mengenali wanita itu adalah ibu kandung Maisha yang merupakan seorang model terkenal pada masanya. Arlan mengulas senyum. Saat ini malah terfokus pada gadis kecil menggemaskan itu. Bahkan meminta Andre memutar berulang-ulang dan hampir melupakan tujuan utamanya memutar rekaman CCTV. Ia asyik dengan Maisha kecil. Istriku memang sudah cantik sejak kecil. Gumamnya tanpa sadar. Andre mengatupkan bibir demi tak meledakkan tawa. Jadi kamu meminta memutar rekaman CCTV hanya untuk melihat Maisha di masa kecilnya? Ah, iya, aku hampir lupa, maaf. Tidak apa-apa, aku bisa copy bagian Maisha dan memindahkan ke HP-mu. Diamlah, sekarang coba mundurkan 1 jam sebelum kejadian. Perintah Arlan kemudian. Andre memundurkan rekaman CCTV. Cukup lama keduanya memperhatikan detik demi detik yang berlalu. Sekilas tidak ada aktivitas aneh dalam rekaman tersebut. Hingga akhirnya sesuatu berhasil mencuri perhatian Arlan ketika menemukan sosok perempuan berjalan memasuki dapur. Tunggu, itu Mami kan? Arlan menajamkan penglihatannya sembari menunjuk sosok wanita yang tampak pada layar monitor. Sementara Andre membungkukkan kepala dan ikut melihat dengan lebih teliti. Wanita di dalam rekaman CCTV itu memang sangat mirip dengan Mami, yang kala itu masih tampak begitu muda dengan tubuh langsing. Berarti sebelum kejadian itu Mami sempat ke restoran? Kata Arlan. Mungkin saja. Keduanya kembali memperhatikan rekaman. Wanita mirip Mami itu tampak menggunakan dress merah selutut, rambutnya sebahu, sedang berjalan melewati ruang makan para tamu yang terlihat masih sepi pengunjung. Karyawan pun baru ada beberapa karena restoran belum buka. Lihat deh, itu Mami kamu kayaknya mau ke arah dapur. Mau apa dia masuk ke dapur? Andre bertanya sedikit heran. Bukankah sangat aneh jika Mami kamu masuk ke dapur dalam keadaan belum ada karyawan yang masuk ke sana? Keduanya pun saling menatap satu sama lain. Bersambung.